yang lain. Garis menurut kerjanya, ada gaya kongruen, koliner, dan koplanar. Kongruen itu gaya-gaya yang garis kerjanya saling berpotongan di suatu titik. Gaya koliner, gaya yang garis kerjanya pada satu garis lurus. Dan gaya koplanar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya pada satu bidang datar. Resultan gaya, untuk resultan gaya-gaya kongruen dengan cara analitis. Ya, ini tidak kompleks karena hanya dua gaya, rumus sinus dan kosinus. Kompleks itu biasanya lebih dari gaya. Jadi diuraikan dulu terhadap sumbu kartesian sehingga menjadi gaya-gaya yang garis kerjanya bekerja pada garis lurus. Kemudian dengan cara grafis yaitu dengan metode jajar genjang dan metode segitiga atau poligon. Ini adalah resultan gaya dengan cara metode jajar genjang. R sama dengan 13,416 kalikan 10 kN karena kita tadi menggunakan skala 1 dibanding 1 cm itu sebesar 10 kN. Ini F1, ini F2. Tinggal garis ini dipindahkan ke sini ke ujung F1 dan untuk F1 diteruskan dipindahkan ke atas berimpit dengan ujung F2. Kedua garis perpanjangan ini akan berpotongan di satu titik. Dari titik ini kita tarik terhadap garis awalnya sebesar nilai R. R ini menggunakan skala akan didapat berapa besarnya. Misalnya ini tadi menggunakan skala cm akan didapatkan nilai sebesar 13,416 cm. Karena perbandingannya 1 dibanding 10 kN tinggal dikalikan aja 10 Newton sehingga didapatkan R sebesar 134,16 kN. Untuk metode grafis gampang juga, ini tinggal F1 ditambah F2 dah, kemudian ditarik garis dari ujung ini awal ke ujung akhir F2 dan digunakan skala ukur, bisa menggunakan penggaris ataupun misalnya menggunakan AutoCAD, dihitung berapa nilai R-nya, kemudian dikalikan dengan besarnya gaya sehingga didapatkan nilai R sama dengan 134,16 kN. Berikutnya adalah resultan gaya, tapi bukan hanya dari dua gaya. Ada beberapa gaya seperti tampak pada gambar berikut. Ini adalah F1, ini adalah F2, dan ini adalah F3, kemudian ini adalah F4. Ya. Dengan cara grafis, tinggal seperti ini. F1, F2 dihubungkan akan mendapatkan resultan R12 seperti ini. Dan R12 dengan F3 akan didapatkan resultan R123. Untuk F3 untuk resultan 123 dengan F4 akan didapatkan resultan FR1234. Kalau dengan cara grafis tinggal dipasang-pasangkan di ujung-ujung dari gaya tersebut. Kemudian ditarik garis dari ujung awal ke ujung akhir garis berakhirnya gaya tersebut. Dan diukur kemudian dikalikan dengan skalanya. Untuk perhitungan resultannya, nilai R di sini sama dengan rumus yang sebelumnya, begitu pula dengan tetanya, sudut resultannya. Oke, untuk resultan kayak seperti ini. Ini tampak sebuah kolom bangunan 5 lantai dibebenani pada gambar F1, F2, F3, F4, dan F5 tampak seperti berikut. Kemudian ditanya hitung besar dan arah resultan yang diterima. Ya. Resultan gaya dengan cara analitis. Beberapa gaya dapat dijumlah dan dikurangi apabila garis kerja pada satu garis lurus. Jika tidak pada garis lurus, harus diubah supaya menjadi satu garis lurus. Biasanya diubah sesuai dengan bidang kartesiannya untuk memudahkan perhitungan. Dengan cara analitis, karena dia sudah satu arah yang sama, tinggal dijumlahkan saja. Kemudian yang berlawanan arah tinggal dibuat tanda negatif. Jadi ini pakai skala 1 cm dibanding 10 kN. Seperti ini ya dengan cara grafis. Kalau analitis tinggal dijumlahkan min 50, min 50, min 80, min 80, min 100, totalnya min 360.
ke arah bawah. Kenapa minus? Karena ini permisalan arahnya ke bawah dan memang biasanya untuk Y yang ke arah bawah itu disimbolkan dengan minus, yang ke atas disimbolkan dengan positif. Kemudian dengan cara grafis tinggal digambar aja dari titik awalnya demikian, bertahap F1, F2, F3, F4, F5 sesuai dengan skala. Kemudian skala tersebut dihitung berapa panjangnya dan dikalikan dengan besar gayanya, sehingga juga akan didapatkan resultan yang sama sebesar 360 derajat. Baik, untuk resultan gaya koplanar dalam mencari gaya di titik A dan B, ada dua solusi yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara grafis menggunakan lukisan kutub maupun dengan cara analitis, cara hitungan matematis. Metode lukisan kutub ini sendiri sebenarnya dapat digunakan untuk menentukan, selain resultan juga dapat menentukan untuk titik berat, kemudian momen statis serta momen inersia. Ini adalah salah satu contoh metode lukisan kutub. Soalnya seperti ini, diketahui pada sebuah gelagar kerja beban seperti digambar, ditanya berapa besar dan lokasi resultan gayanya dengan cara grafis dan analitis. Dengan cara lukisan kutub, caranya yang pertama adalah kita harus mengurutkan gaya tersebut dari F1, F2, dan F3 serta F4 berurutan. Karena kebetulan gayanya sudah arahnya sama, tinggal dijumlah-jumlahkan seperti ini. Kemudian kita buat titik sembarang, titik O di sini. Dan dari masing-masing ujung gaya ini kita hubungkan dengan titik acuan kita. Kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kemudian garis yang merah ini kita pindahkan, dia harus menyentuh perpanjangan titik A dan juga garis F1 di sini. Dan berpotongan tadi, ya. Setelah itu, perpanjangan garis awal dengan perpanjangan garis akhir biru ini kita panjangin sampai dia bertemu di suatu titik. Nah, disitulah letak resultan gayanya. Kemudian dari dua titik itu ujung A dan ujung B dihubungkan, nanti akan dapat garis titik-titik merah itu sama dengan garis ini. Ini kalau kita ketarik garis lurus di sini, maka di sini akan menjadi reaksi ini untuk reaksi vertikal di A dan ini untuk reaksi vertikal di B. Gambarnya seperti ini, ya. Letaknya di sini. Ini untuk resultan gayanya. Jadi seperti itu caranya untuk menggambar secara grafis resultan gaya pada satu bidang, gaya-gaya yang koplanar. Baik, ini adalah secara analitis untuk mencari resultan gayanya. Seperti ini. Ini adalah resultan gaya, kita jumlahkan karena arahnya sama. Kalau arahnya berbeda tidak sama ya, tidak seperti ini karena tidak sama nanti. Harus sama-sama arahnya. Kemudian kita mau mencari lokasi tinjauan gaya. Untuk yang A, kita menggunakan persamaan momen seperti ini. Sigma momen di A kan sama dengan F1 kali di 1, jaraknya ke A ditambah F2 kali jaraknya dari titik F2 ke A dan seterusnya, itu sama dengan resultan kali jarak resultan tersebut titik A. Kita hitung seperti ini, ya. Kita bisa mencari nih lokasinya untuk jarak resultannya itu ada di mana. Ternyata jaraknya di 6,87 meter dan untuk yang lokasi titik tinjauan di B 7,13 meter. Ini sama dengan perhitungan yang secara grafis tadi lokasinya.